Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmasafika dengan NIM 23050150204 dari kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan menyimak terkait materi yang diajarkan pada kelas tinggi di sekolah dasar. Materinya yaitu terkait teks prosedur. Nah, adik-adik, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Teks prosedur adalah suatu teks yang menyajikan langkah-langkah, kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, tujuan penulisan teks prosedur. Tujuannya yang pertama yaitu memberikan panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Yang kedua, menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang saling berurutan dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks. Yang ketiga, menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur, yaitu yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, memuat tahap kegiatan yang berurut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Nah, kapan sih teks prosedur itu digunakan? Yang pertama, ketika kita membuat resep makanan. Yang kedua, membuat panduan eksperimen dan sains. Yang ketiga, menjelaskan aturan permainan. Dan yang keempat, memberikan arahan atau panduan. Kemudian, urutan teks prosedur. Yang pertama yaitu ada judul, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah pembuatan, yang keempat penutup atau kesimpulan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu judul. Tuliskan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kita buat. Yang kedua, alat dan bahan. Tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Tambahkan keterangan jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Yang ketiga, langkah pembuatan. Tuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurut. Gunakan kata kerja sebagai awal kalimat. Dan yang keempat, penutup atau kesimpulan. Tuliskan tips untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan pembaca. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterampilan menyimak. Keterampilan berbahasa mencakup 4 kegiatan yang meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Salah satu kegiatan yang paling penting namun sering ditinggalkan adalah kegiatan keterampilan menyimak. Kegiatan menyimak saling berhubungan dengan satu sama lain. Nah, apa sih itu menyimak? Menyimak merupakan kegiatan mendengar secara khusus dan berpusat pada objek yang sedang disimak. Jadi, kegiatan menyimak bisa diartikan sebagai aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dan bunyi bahasa. Ada juga yang mengartikan menyimak
sebagai proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi. Selanjutnya, kita perlu mengetahui tujuan menyimak. Tujuan menyimak yang pertama yaitu mendapatkan fakta. Untuk bisa mendapatkan sebuah fakta, kita bukan hanya bisa melakukannya dengan cara membaca, tapi juga dengan cara mendengar. Yang kedua, menganalisis fakta. Dengan analisis fakta, kita bisa mendapatkan makna yang terkandung dalam informasi yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, mengevaluasi fakta. Dengan melakukan evaluasi pada fakta, kita bisa menilai akurat atau tidak sebuah informasi baru yang baru kita dapatkan. Dan yang keempat, mendapatkan inspirasi. Dengan menyimak, kita bisa mendapatkan inspirasi dalam berbagai hal termasuk menulis fakta baru. Selanjutnya, manfaat menyimak. Yang pertama, menyimak akan menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan. Yang ketiga, menambah kosakata atau perbendaharaan ungkapan. Yang keempat, meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, teknik menyimak yang efektif untuk materi terkait teks prosedur yaitu yang pertama, mendengarkan. Fokuskan perhatian sepenuhnya pada apa yang diucapkan atau dibacakan. Kedua, teknik dengar tulis. Buat catatan hal-hal penting yang telah dijelaskan atau dibaca. Yang ketiga, membaca. Baca teks prosedur dengan teliti. Perhatikan setiap kata dan detail yang disampaikan. Yang keempat, mengidentifikasi kata kunci. Cari kata-kata kunci yang mengindikasikan langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan. Kemudian, evaluasi yang efektif terkait materi teks prosedur. Yang pertama yaitu ceritakan atau jelaskan ulang apa yang dipahami. Yang kedua, berikan pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa. Dan yang ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok dapat memperdalam pemahaman antar siswa. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh teks prosedur cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Apa itu rice cooker? Rice cooker adalah alat dapur yang fungsinya untuk mengukus nasi agar lebih mudah dan efektif. Dengan bantuan alat ini, kita tidak perlu repot dalam memasak nasi, cukup beberapa langkah saja. Alat dan bahannya yaitu beras, air, dan rice cooker. Langkah pertama yaitu ambillah beras dengan cangkir takar. Yang kedua, cucilah beras di wadah dengan air. Yang ketiga, lalu tuangkan beras ke panci rice cooker. Yang keempat, tambahkan air sesuai dengan takarannya. Yang kelima, tutup rice cooker dan nyalakan tombol cook. Kemudian, setelah matang, buka rice cooker dan aduk nasinya. Yang terakhir, nasi siap disantap. Penegasan ulangnya adalah dengan bantuan alat ini kita tak perlu repot dan terlalu lama dalam memasak nasi, cukup beberapa langkah saja. Tujuannya yaitu yang pertama tidak perlu mengawasi saat memasak nasi, yang kedua mudah untuk memasak nasi, yang ketiga mengurangi nasi hangus, dan yang keempat nasi tetap hangat. Thanks for watching.